Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami, kelompok satu, ingin mempresentasikan tentang materi warehousing and location. Sebelum kita memberikan presentasi, khususnya saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok satu. Yang pertama, anggota kami yaitu bernama Cintami Vina Lumintang. Yang kedua, ada Yusuf Ramdhani. Ketiga, Lauri F. Kanope. Keempat, Safina Walia. Kelima, Roni Wijaya Sitohang. Dan terakhir, yang keenam, yaitu Fikri Jitendra Afdi Tiawarman. Materi ini merupakan dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan. Dan kami semua adalah mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Next akan kami bacakan tentang materinya. Itu latar belakang adanya warehouse. Warehouse memiliki peranan yang sangat penting untuk membuat operasional pergudangan agar bisa berjalan dengan lancar. Warehouse memiliki peran utama dalam supply chain, yakni untuk mengontrol dan memantau berbagai macam proses yang terjadi seperti pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan. Oleh karena itu, penentuan lokasi warehouse sangat penting karena akan berpengaruh terhadap beberapa faktor, seperti faktor produktivitas tenaga kerja, nilai tukar dan resiko mata uang, biaya, resiko politik dan budaya, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan pemasok, kedekatan dengan pesaing. Lokasi yang baik sangat menentukan tata letak dan gudang atau warehouse agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kendala dalam kualitas kecepatan pelayanan terhadap pelanggan. Next, yaitu adanya identifikasi masalah. Kami membagi dua. Yang pertama yaitu bagaimana mengatasi masalah lokasi warehouse yang terkendala dalam suatu lingkungan yang ramai dengan hilir mudik kegiatan sehingga produk yang masuk dan keluar dari gudang mengalami hambatan, kecepatan, dan kurang efektif. Warehouse merupakan bagian integral dari rantai pasokan. Tren tantangan rantai pasokan seperti peningkatan kualitas pasar. Dan yang kedua yaitu untuk mendukung hal tersebut, perlu diperhatikan proses pendistribusian barang. Mengingat dalam proses tersebut akan mengakibatkan pengeluaran berupa biaya transportasi. Biaya transportasi berkisar antara 1/3 hingga 2/3 total biaya logistik. Dan pengertian warehousing sendiri yaitu warehouse adalah tempat penyimpanan sementara dan pengambilan inventory untuk mendukung kegiatan operasi bagi proses operasi berikutnya, atau ke lokasi distribusi atau kepada konsumen akhir. Warehouse dapat digambarkan sebagai bagian dari suatu sistem logistik, sebuah perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan produk dan menyediakan informasi mengenai status serta kondisi material atau persediaan yang disimpan di warehouse atau gudang. Sehingga informasi tersebut selalu up to date dan mudah diakses oleh siapapun yang berkepentingan. Warehouse atau gudang merupakan tempat penyimpanan barang seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk jadi, yang bertujuan memberikan informasi kepada manajemen mengenai status dan kondisi gudang. Setelah ini, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Bang Fikri. Ya, saya lanjutkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep pemilihan lokasi, yaitu ada 5. Yang pertama, lokasi industri, berfokus pada area yang dapat meminimalkan biaya, meskipun faktor lain seperti dapat menumbuhkan inovasi dan kreativitas juga penting. Yang kedua, layanan profesional dan retail, berfokus pada area yang dapat memaksimalkan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, lokasi pergudangan berfokus pada kombinasi pertimbangan biaya dan jarak atau kecepatan pengiriman. Yang keempat, mengetahui titik koordinat. Yang kelima, menghitung jarak pusat distribusi terhadap retailer. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi yaitu risiko politik, nilai, dan budaya. Yang masuk dengan risiko politik, nilai, dan budaya yaitu risiko politik yang berhubungan dengan kemungkinan fluktuasi sikap pemerintah terhadap kepemilikan swasta dan stabilitas ketenagakerjaan. Perbedaan budaya pekerja dan memasok merupakan salah satu tantangan terbesar keputusan operasi. Produktivitas tenaga kerja. Itu karyawan merupakan input yang paling penting bagi perusahaan, sehingga tingkat produktivitas tenaga kerja sangat menentukan keberhasilan atau kesuksesan perusahaan berkaitan dengan strategi lokasi. Maka banyak perusahaan mempertimbangkan faktor seberapa produktivitas tenaga kerja di beberapa lokasi. Nilai tukar dan risiko mata uang.
Walaupun tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja membuat negara terlihat ekonomis, tapi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkanlah dapat mengeliminir penghematan. Biaya. Biaya yang terkandung dalam lokasi ini yaitu ada dua macam. Yang pertama biaya nyata, yaitu yang dapat dihitung atau langsung dikenali secara tepat, mengikuti antara lain biaya pelayanan umum, tenaga kerja, bahan mentah, pajak, penyusutan, dan biaya lainnya. Yang kedua yaitu biaya tidak nyata, lebih sulit ditentukan, yaitu kualitas pendidikan, sikap calon karyawan, standar hidup, dan lain-lain. Yang keempat, kedekatan dengan pasar. Banyak perusahaan yang secara sengaja memilih lokasi operasionalnya dengan konsumen, usaha restoran, salon, toko kelontong yang menyadari bahwa kedekatan dengan pasar merupakan faktor utama keberhasilan usaha mereka. Demikian pula untuk usaha manufaktur, ada yang memilih lokasi dekat dengan konsumennya karena mahalnya biaya transportasi jika harus berada di lokasi yang berjauhan. Kedekatan dengan masuk. Penempatan lokasi yang dekat dengan pemasok dan bahan mentah disebabkan oleh bahan baku mudah rusak, biaya transportasi mahal, jumlah produk yang banyak. Contohnya banyak diterapkan pada pengolahan ikan. Kedekatan dengan pesaing. Sepertinya agak mengherankan usaha yang menempatkan lokasi operasionalnya yang dekat dengan pesaing. Akan tetapi saat ini kecenderungannya demikian dengan istilah clustering, yaitu lokasi berdekatan dengan para perusahaan yang saling bersaing disebabkan oleh adanya informasi, modal proyek atau sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah. Tidak hanya usaha manufacturing seperti dibangunnya kawasan industri saja, tetapi dalam bidang jasa juga ada, misalnya pada pembangunan pusat perdagangan elektronik, pusat perdagangan tekstil, dan lain-lain. Next. Pembahasan. Lokasi warehouse yang tepat menentukan seberapa besar biaya yang keluar dan keuntungan yang diperoleh. Semakin banyak warehouse, maka kemenangan. Akan tetapi, mempercepat produk untuk sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian jumlah serta jarak gudang dengan anggaran suatu perusahaan. Menghitung jarak diagonal antara pusat distribusi dengan koordinat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Yusuf. Terima kasih. Ya baik, saya di sini akan sedikit membahas contoh perhitungan jarak antara pusat distribusi dengan retailer, karena jarak adalah sangat penting untuk efisiensi biaya dan waktu dan lainnya juga. Di sini kami berasumsi pusat distribusi jaraknya 16,6 km dan retailer 40,5 km. Nah, di sini terdapat JI. JI itu adalah jarak antara lokasi fasilitas dengan sumber pasokan. Di sini terdapat JI sama dengan 0,16,6 ditambah 0 kurang min 40,5 km, maka didapatkan JI-nya 43,77 km. Contoh ini merupakan contoh jarak pusat distribusi dengan retailer, yaitu 43,77 km. Karena hal ini sangat penting untuk efisiensi waktu, biaya, dan hal-hal lainnya juga. Sekian penjelasan sedikit dari saya tentang contoh perhitungan jarak antara pusat distribusi dan retailer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Cintami. Selanjutnya, penentuan lokasi warehouse. Yang pertama, faktor eksternal. Sebelum membangun warehouse, kita harus mempelajari stabilitas lingkungan dalam hal keamanan dan kelancaran operasional. Yang kedua, pertimbangan biaya. Pertimbangkan berapa biaya yang diperlukan untuk menjangkau lokasi tersebut, baik dari pabrik utama sampai dengan mencapai tangan konsumen. Harga sewa bangunan dan juga upah pekerja perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi warehouse. Yang ketiga, kualitas infrastruktur. Pilih tempat yang dapat dijangkau keberadaannya oleh sarana transportasi dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya lebar jalan, kelas jalan, serta kekuatan menahan beban. Sebaiknya dekat dengan lokasi transit seperti pelabuhan, bandara, atau terminal untuk menghindari kemacetan penghambat distribusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Roni. Di sini saya akan menjelaskan efisiensi logistik warehouse. Yang pertama, prinsip cross-docking. Untuk mengatasi masalah lokasi warehouse yang terkendala dalam suatu lingkungan yang ramai dengan hilir mudik kegiatan, sehingga produk yang masuk dan keluar dari gudang mengalami hambatan kecepatan dan kurang efektif, diperlukan strategi, kebijakan, dan desain logistik yang efisien. Dengan prinsip cross-docking memerlukan pusat-pusat gudang logistik konsolidasi yang menampung barang-barang yang diangkut dari truk jarak jauh menuju suatu kota dari berbagai titik asal. Lokasi pusat-pusat gudang logistik konsolidasi ini berada di pinggiran kota. Si truk
kapasitas besar jarak jauh tidak perlu masuk kota untuk mengirim barang-barang ke beberapa titik, berbagai alamat tujuan di dalam kota. Distribusi pengiriman barang-barang ke berbagai alamat tujuan di dalam kota cukup dilakukan dengan menggunakan kendaraan kapasitas kecil dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Desain fasilitas cross-docking dirancang untuk memudahkan arus pergerakan barang masuk dan keluar. Next. Yang kedua, mengoptimalkan penempatan barang di gudang. Meningkatkan komunikasi antar karyawan sehingga proses keluar atau masuknya barang dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Gudang merupakan bangunan penting dalam suatu perusahaan. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan laba yang besar. Bahkan penataan ruang yang baik akan membuat gudang jadi lebih luas untuk diisi barang. Yang ketiga, kawasan logistik. Pemerintah atau sektor swasta juga dapat membangun pusat warehouse yang digunakan secara bersama oleh para operator angkutan barang dalam suatu kawasan yang dikenali sebagai kawasan logistik. Kawasan logistik ini adalah sebagai pusat konsolidasi yang dihubungkan dengan multimoda transportasi seperti truk, kereta api, kapal, dan pesawat udara ke beberapa kota dengan jarak jauh. Next. Kesimpulan. Yang pertama, secara sederhana, efisien logistik warehouse adalah mengirim sejumlah barang dengan volume yang sama dengan tingkat penggunaan kendaraan yang lebih rendah atau mengurangi jumlah kendaraan, penggunaan kendaraan kecil, dan jarak tempuh yang lebih rendah. Yang kedua, untuk mengatasi masalah lokasi warehouse yang terkendala dalam suatu lingkungan yang ramai dengan hilir mudik kegiatan sehingga produk yang masuk keluar dari gudang mengalami hambatan kecepatan dan kurang efektif, diperlukan strategi, kebijakan, dan desain logistik yang efisien dengan prinsip cross-docking. Yang ketiga, penentuan letak distribusi dapat memberikan efisiensi dalam sudut pandang biaya sebesar 60,33%. Maka dari itu, efisiensi dan efektivitas pada warehouse sangat penting untuk dijalankan atau diterapkan oleh perusahaan apabila ingin mendapatkan laba lebih besar lagi. Yang berikutnya saya kembalikan ke Vina. Oke, daftar pustaka ini akan dibacakan oleh Lauri. Baik, untuk daftar pustaka, ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami ambil sebagai referensi dalam pembuatan makalah ini, yaitu warehousing and location. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap presentasi singkat dari kami dapat mempermudah kalian untuk mencari referensi dari materi warehousing and location. Dan semoga semua yang kami presentasikan dapat dipahami secara singkat oleh kalian semua dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kritik dan saran, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar maupun saat presentasi nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 1.